Lalu bagaimana sejarah singkat mengenai program Jumanji dan bagaimana awal mulanya serta apa tujuan utama dari program ini? Kita akan berbincang bersama Kapolsek Senapelan, Polresta Pekanbaru, Polda Riau, Kompol Akira Ceria dan juga bersama dengan Aibda Dedi Suhari, personel Polsek Senapelan, Polresta Pekanbaru, Polda Riau. Dan selamat siang Bapak dan juga Ibu. Selamat Selamat siang, siang, Ibu. Mbak Ines. Baik, izin Ibu, mungkin bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi keterlibatan langsung Polsek Senapelan, khususnya Ibu Kapolsek sendiri dalam kegiatan keagamaan seperti ini, Ibu. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ines atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi sebenarnya tahanan ini sama dengan kita manusia biasa juga, dan tahanan ini keberadaannya di Mako Polsek Senapalan ini merupakan sesuatu hal yang penting menurut saya. Ini merupakan prioritas utama di mana mereka berada di Mako Polsek Senapelan atau di Mako Kepolisian sebelum mereka dikirimkan ke lembaga pemasyarakatan. Kita selaku Kapolsek perlu untuk menjaga keselamatannya mereka, menjaga kesehatannya mereka, khususnya kesehatan fisik dan juga kesehatan mentalnya mereka. Dalam hal ini adalah kesehatan rohani, di mana kita memberikan beberapa ilmu agama untuk mengisi kekosongan waktu mereka guna mereka dapat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Begitu, Mbak. Baik. Kemudian Bu, bagaimana peran jajaran Polsek Senapelan dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, terutama bagi para tahanan Polsek melalui pendekatan spiritual seperti ini, Bu? Silahkan. Ya, Alhamdulillah kami dari Polsek Senapelan sejak awal saya berada di Polsek Senapelan ini, saya berinisiasi untuk membuat sebuah program yang bernama Jumanji, Jumat Ceramah dan Mengaji. Nah, ini merupakan salah satu pendekatan spiritual yang memang saya fokuskan kepada rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita para tahanan yang berada di Mako Polsek Senapelan. Nah, di sini juga kita memberikan berbagai pendekatan rohani seperti mereka mengaji, kemudian mereka sholat. Kita selalu mengingatkan dari personil Polsek, mengingatkan kepada para tahanan untuk sholat tepat waktu, 5 waktu dalam satu hari. Bahkan di sini juga ada tahanan yang melaksanakan azan di Polsek Senapelan untuk mengingatkan rekan-rekan tahanannya, bahkan mengingatkan kami juga selaku personel Polsek Senapelan untuk beribadah tepat pada waktunya. Dan mereka juga melaksanakan mengaji rutin setiap harinya dan fokus untuk penceramahannya kita fokuskan di hari Jumat. Demikian, Mbak. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Kemudian izin Ibu, saya ingin beralih kepada Aibda Dedi. Baik Pak, izin, mengapa kegiatan ini difokuskan pada ceramah singkat, mengaji, dan juga motivasi islami Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaan dan kesempatan yang diberikan. Memang eh, durasi yang kita pilih untuk tahanan ini memang sangat singkat. Kita takut nanti terlalu banyak bahan yang kita sampaikan, mereka sulit untuk menerima. Karena program ini akan berkelanjutan setiap minggunya. Kemudian berkaitan tentang mengaji, mereka ini kan dalam pengawasan kita. Artinya dalam pengawasan proses 98 sebelum mereka dilimpahkan ke lembaga pemasyarakatan nantinya. Nah, hari-hari mereka ini pasif akan kegiatan, Ibu. Sehingga kita memilih untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi mereka, berguna bagi mereka. Salah satu itu mengaji. Ketika mereka bangun tidur, kita sudah minta mereka secara sadar untuk membaca Al-Quran, menghabiskan hari-hari bersama Al-Quran, dan kemudian untuk motivasi Islam tadi, setiap materi ceramah yang kita sampaikan kepada tahanan, kita memilih materinya berkaitan tentang situasi ataupun kondisi yang sedang mereka alami. Seperti contoh misalnya ayat-ayat yang kita pilih berkaitan tentang taubat, berkaitan tentang kezaliman yang telah mereka lakukan, berkaitan tentang dosa yang telah mereka lakukan, dan nanti di ujung ayat itu kita sampaikan bahwa ampunan dan rahmat Allah itu lebih besar daripada kejahatan yang mereka lakukan. Demikian, Ibu. Baik, kemudian Pak izin, apakah ada kisah ataupun momen menarik yang Bapak alami selama menjalankan program ini Pak? Baik, terima kasih Ibu. Memang Jumanji ini kan adalah pendekatan emosional kita dengan para tahanan.
Artinya terjadi dialog interaktif kita dengan mereka. Nah, kita melalui pertanyaan apa yang menjadi pemicu mereka sampai ke sini. Kemudian mereka bercerita penyebab mereka bisa sampai ke sini karena melakukan sebuah kesalahan secara tidak sengaja. Air mata mereka keluar karena kita merasa peduli dengan mereka. Kita mendengarkan keluhan mereka dan kita mendengarkan apa yang ada dalam isi hati mereka. Dan yang paling menariknya ternyata di antara tahanan itu ada yang pandai mengaji. Artinya mereka melakukan kejahatan karena kilaf dan kealfaan mereka, bahwa mereka punya identitas, yaitu agama yang ada dalam jiwa mereka. Nah, itulah yang kesan menarik yang saya temui dalam proses Jumanji ini, Ibu. Izin? Baik. Kemudian Pak izin, nama Jumanji ini memang terinspirasi dari nama film atau seperti apa, Pak? Ya, siap. Eh, Sebetulnya Jumanji ini adalah program dari Ibu Kapolsek Senapan, beliau adalah Ibu Kompol Akira. Sebetulnya Jumanji itu adalah penggalan kalimat. Penggalan kalimat yang diambil dari pangkal kalimat itu. Manji, Jumat. Kemudian man itu ceramah, ji itu adalah mengaji. Nah, kenapa ini kita ambil sesuatu yang menarik? Karena memang kita akan tampilkan kepada masyarakat. Agar masyarakat menjadi tertarik dan penasaran apa itu sebetulnya Jumanji ya. Namun pada intinya adalah bahwa Jumanji itu proses akhirnya kita ingin menyampaikan pesan-pesan berkaitan tentang nilai-nilai agama yang kita sampaikan kepada tahanan yang berada di Mako Polsek Senapan. Demikian Ibu. Baik. Kemudian Pak, apa harapan dari Pak Dedi dari program Jumanji ini, Pak? Baik, tahanan ini kan mereka kan kilaf dalam berbuat. Kenapa bisa sampai ke sini? Nah, Jumanji ini berkaitan tentang nilai, berkaitan tentang ceramah, berkaitan tentang aktivitas yang kita minta untuk melakukan, menghabiskan hari-hari yang bermanfaat dan berguna bagi mereka, dan nilai-nilai filosofi agama yang kita sampaikan ke mereka. Harapannya adalah agar nilai yang kita sampaikan tadi, ada kebiasaan yang kita sadarkan tadi, agar aktivitas yang berguna tadi mereka lakukan tidak hanya selama di proses penampilan saja, ketika mereka keluar dari proses kita, bahkan ketika mereka menghabiskan masa tahanan dan di LP nanti, mereka punya bekal yang telah kita tanamkan selama mereka berada di proses penampilan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dedi. Kemudian izin saya kembali lagi kepada Ibu Kapolsek. Izin Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Apa mungkin pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk pemirsa Polri TV? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Ines untuk rekan-rekan ataupun masyarakat dan pemirsa Polri TV. Yang pertama, saya berharap untuk seluruh masyarakat dan pemirsa untuk tetap percaya, ya, untuk tetap percaya dengan polisi dan jangan percaya berita-berita hoaks yang menyebar di mana-mana tanpa mencari sumber utama beritanya yang pasti. Kemudian Polri TV ini merupakan salah satu program yang sangat luar biasa. Menurut saya ini merupakan jembatan bagi kami dari kepolisian untuk dapat menyampaikan beberapa informasi dan juga inovasi kepada masyarakat yang mungkin kebanyakan masyarakat yang belum mengetahui hal-hal positif yang ada dalam tubuh kepolisian. Dan juga kami berharap kepada masyarakat untuk terus dapat bekerja sama dengan kami dari pihak kepolisian untuk sama-sama kita menjaga situasi Kamtipmas untuk tetap lebih kondusif dan tetap lebih tertib lagi sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat. Demikian Mbak Ines. Baik, terima kasih Kompol Akira Ceria, Kapolsek Senapelan dan Aibda Dedi Suhari, personel Polsek Senapelan Polresta Pekanbaru, telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Salam presisi.